Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Bukan hanya soal politik, pertarungan Pilpres Amerika Serikat antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris benar-benar dinanti pelaku ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Keduanya bukan orang baru. Trump ini pro pemotongan pajak, Harris pro kenaikan pajak. Jika salah satu menang, kira-kira apa dampaknya ke ekonomi Indonesia? Sudah bergabung Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Pak Media, apa kabar? Selamat pagi, kabar sehat. Pak Media, ini kan Trump punya pendekatan America First yang menekankan kemandirian ekonomi dan juga di deregulasi bisnis. Salah satu yang paling dikenal adalah kebijakan proteksionisme. Bahkan akan mematok tarif lebih tinggi bagi barang-barang yang datang dari Tiongkok. Lalu ini apa dampaknya bagi dunia dan juga bagi Indonesia? Iya, kita memang perlu terus memantau pemilihan presiden di US ini karena memang dampak tidak langsungnya cukup signifikan. Jadi misalkan kebijakan proteksionisme Donald Trump yang sebelumnya dilakukan pada saat kepemimpinan Donald Trump tahun 2017-2021 memang lumayan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia ke US. Dan apabila Trump berupaya mengurangi ketergantungan pada impor asing, maka sektor-sektor krusial yang selama ini menjadi komoditas ekspor utama Indonesia ke US bisa terdampak cukup signifikan memang. Mulai dari industri tekstil, peralatan sepatu olahraga dan juga beberapa komoditas ekspor andalan lainnya. Dan tadi di-mention soal America First, tentu Donald Trump berupaya agar investasi itu masuk dan fokus berada di dalam US. Sehingga jika ini dilakukan tentu bisa mengurangi basis investasi Amerika Serikat di luar negeri termasuk Indonesia. Jadi tentu saja ada kekhawatiran ini bisa memperlambat aliran modal ke sektor-sektor seperti pertambangan, manufaktur, dan infrastruktur juga yang sangat penting bagi pertumbuhan Oke, Indonesia. dengan kemudahan regulasi investasi di Amerika Serikat, ini bagaimana antisipasi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Apakah rupiah akan tertekan karena aset dolar ini akan lebih menarik? Iya, yang pertama kita memang terus selalu memonitor, khususnya salah satunya adalah soal pajak ya. Hmm, Di masa lalu Trump berupaya mereformasi pajak, menarik perusahaan US agar kembali dan dana mereka dari luar negeri itu masuk kembali ke US dan Indonesia bisa terdampak signifikan. Dan saya kira yang perlu dilakukan memang salah satunya adalah terus melakukan upaya diversifikasi ekonomi. Jadi hmm. dialog ekonomi yang lebih fleksibel dengan US. Jadi jika Indonesia kemudian harus berkoordinasi kembali dengan Presiden Trump yang terpilih, maka penguatan diplomasi yang lebih fleksibel itu memang menjadi kunci. Sebab kita tahu ya ketegangan geopolitik dengan Tiongkok, Trump selalu berupaya memicu perang dagang dengan China dan ini terus terang juga cukup mengkhawatirkan karena bisa memicu ketidakpastian ekonomi global. Dan apabila Indonesia tidak hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam perang dagang ini karena juga dikhawatirkan akan memukul ekonomi China. Dan kita tahu Indonesia sangat bergantung pada sektor-sektor yang ditopang oleh investor dari China. Jadi memang ada banyak ketidakpastian terutama apabila langkah kebijakan Trump ya yang kita tahu sebelumnya sering mendorong volatilitas di pasar global ini tentu saja bisa berdampak pada rupiah di Indonesia Hmm. dan apabila ada tekanan inflasi biaya impor yang juga lebih tinggi dan kita juga tentu saja mungkin semakin kesulitan mengolah hutang karena sebagian besar hutang kita masih dalam dolar. Oke, itu kalau tadi kita bahas apa dampaknya soal kalau Trump terpilih ataupun juga menang begitu ya. Nah, kita akan beralih ke Harris. Cukup tak populis karena kan akan menaikkan pajak individu dan juga korporasi untuk membiayai keadilan sosial. Tetapi Harris akan lebih terbuka juga nih terhadap kerjasama internasional. Lalu apa ini dampaknya bagi Indonesia, Pak Media? Ini Kamala Harris datang dengan ide yang sebetulnya bisa ditebak ya karena Demokrat terus mendorong upaya pengurangan ketimpangan dengan menaikkan pajak yang lebih tinggi di US. Memang ini dampaknya perlu kita lihat lebih jauh ya. Memang ada kekhawatiran pajak yang lebih tinggi di US bisa mempengaruhi daya beli konsumen di US sehingga pada akhirnya ada permintaan yang berkurang terutama untuk barang-barang yang dari impor dan sebagian barang-barang tersebut juga berasal dari Indonesia. Hmm.
Juga yang paling penting itu soal investasi sebetulnya, karena kebijakan pajak yang lebih tinggi pasti mempengaruhi keputusan investasi di luar negeri, begitu ya. Hmm. Dan di satu sisi ini juga bisa jadi peluang untuk Indonesia karena Indonesia bisa mendapatkan investor perusahaan-perusahaan US yang kemudian bergeser ke Indonesia. Tetapi lagi-lagi catatannya seberapa besar, seberapa kuat Indonesia bisa bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi asing dari luar negeri. Hmm. Kalau soal organisasi multilateral, saya kira Kamala Harris kalau terpilih ya mungkin akan Hmm. melanjutkan kesepakatan sebelumnya yang sudah diinisiasi oleh Joe Biden. Hmm. Ada strategis yang lebih luas lewat Comprehensive Strategic Partnership dan kemudian juga US juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia untuk bergabung dengan OECD. Jadi memang dari segi hubungan internasional Kamala Harris lebih terbuka dan sebelumnya juga sudah diinisiasi oleh Joe Biden dan kemungkinan jika terpilih akan terus dilanjutkan. Oke. Nah, ini selanjutnya yang menarik juga adalah isu lingkungan yang akan dibawa Kamala Harris. Sedangkan Indonesia ini kan banyak bergantung pada komoditas sumber daya alam. Apakah Harris ini akan beresiko bagi tulang punggung ekspor Indonesia? Ya, Harris kemungkinan besar akan melanjutkan dan memperkuat komitmen US dalam isu perubahan iklim. Ada dana JETP yang sudah menjadi komitmen pemerintah US dan ini terus pasti akan terus didorong oleh Kamala Harris ke depan. Hmm. Cuman memang di sisi lain juga kekhawatiran soal apabila Kamala Harris lebih fokus pada energi terbarukan ada terjadi penurunan permintaan untuk komoditas berbasis energi fosil ya. Tetapi saya melihat ini masih perlu diskursus panjang ya, karena peralihan ke produk berkelanjutan itu juga tidak mudah. Dan di sisi lain, US juga sebetulnya mendapatkan manfaat juga cukup signifikan dari ekspor Hmm. produk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hmm. Khusus untuk ini, saya kira dampak jangka pendeknya tidak terlalu signifikan. Hmm. Artinya ya, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih bagi masyarakat atau pelaku usaha yang bergantung pada sumber daya alam yang akan mengekspor ke US. Hmm. Dan saya kira juga penting juga untuk dilihat ini sebagai sebuah peluang ya, agar terus agile di tengah ketidakpastian ekonomi global dan terus mendorong diversifikasi ekonomi, mencari alternatif negara tujuan ekspor tentu saja selain United States. Jadi sebetulnya tidak begitu signifikan ya, tidak perlu terlalu khawatir bagi pelaku usaha yang mana di bidang ekspor sumber daya alam begitu ya. Dan kita juga saat ini kan masih menunggu bagaimana hasil Pilpres Amerika Serikat yang akan nanti diumumkan begitu. Dan yang terbaru ini kan MK mengeluarkan putusan untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Ciptaker nih Mas Media. Dengan putusan ini apakah ekonomi Indonesia bisa adaptif terhadap risiko maupun juga peluang ekonomi yang muncul atas dinamika global? Ya, memang kebijakan undang-undang tenaga kerjaan yang kuat menjadi pangan utama bagi ekonomi Indonesia. Jadi kalau kebijakan ketenaga kerjaan kita masih penuh ketidakpastian, terus berubah-ubah, pasti akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Jadi memang hari ini kita perlu mempercepat penyusunan regulasi undang-undang tenaga kerjaan yang baru, ada waktu 2 tahun. Dan saya kira persoalannya sekarang memang pertumbuhan upah di Indonesia itu terlalu rendah. Dan kita melihat, Selios juga melihat bahwa rezim upah murah ini justru malah bisa memukul produktivitas perusahaan. Jadi dari studi Selios itu peningkatan upah itu justru bisa meningkatkan surplus usaha karena pekerja jadi lebih produktif dan daya saing ekonomi Indonesia bisa meningkat. Karena hari ini kita bisa saksikan turnover perusahaan meningkat, daya beli melemah gitu ya, sehingga butuh kebijakan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih kuat. Jadi saya kira PR-nya sekarang adalah bagaimana membangun kepercayaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sehingga kita punya regulasi ketenagakerjaan yang kuat. Sehingga kita bisa bergantung pada ekonomi kita sendiri tanpa harus khawatir dengan perubahan politik dan dinamika ekonomi global yang terus mengalami ketidakpastian. Bagaimana kemudian membentuk kepercayaan antara pekerja, pengusaha dan juga pemerintah. Baik, terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.